Halo semuanya, kami dari kelompok 8 reguler A. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana pola mitra organisasi nirlaba. Sebelumnya, organisasi nirlaba itu merupakan organisasi yang sasarannya untuk mendukung suatu kebijakan atau memecahkan masalah penting yang terjadi di suatu negara. Tujuannya itu tidak untuk mencari keuntungan. Nah, sedangkan pengertian kemitraan menurut Toby Mutis adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih manfaat bersama maupun keuntungan bersama sesuai prinsip saling membutuhkan dan saling mengisi sesuai kesepakatan yang muncul. Nah, pola kemitraan organisasi nirlaba menurut Noto Atmojo secara umum itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu ada model pertama, yaitu model kemitraan dalam bentuk jejaring kerja atau building linkage. Dalam model ini, masing-masing mitra memiliki program tersendiri, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, hingga evaluasi. Jaringan tersebut terbentuk karena adanya persamaan pelayanan atau sasaran pelayanan atau karakteristik lainnya. Di model kedua, kemitraan model kedua ini lebih baik dan solid dibandingkan model pertama. Hal ini karena setiap mitra memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap program bersama. Visi, misi, dan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan kemitraan direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi bersama. Dari sumber lain yang dikutip dari buku Sutomo pada tahun 2007, pola kemitraan dalam organisasi nirlaba itu ada 3. Yang pertama itu ada research sharing, yang kedua ada joint venture, yang ketiga ada aliansi. Nah, research sharing ini adalah pola kemitraan nirlaba di mana pihak yang bermitra atau bekerja sama saling membantu dan bertanggung jawab menyediakan sumber daya atau fasilitas. Yang kedua ada joint venture, itu adalah perjanjian antar dua atau lebih pihak untuk mengumpulkan sumber daya mereka untuk mencapai tujuan tertentu. Perjanjian ini bisa dilakukan dalam jangka pendek ataupun jangka panjang, tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan yang terakhir itu ada aliansi, merupakan mitra yang paling ambisius dan terbuka, di mana pimpinan dua atau lebih organisasi mengadakan komitmen kerjasama, membangun kekuatan untuk mengatasi isu strategis yang mempengaruhi pencapaian misi dan visi organisasi. Sebagai contoh mitra organisasi nirlaba, kami mengambil mitra LSM dan pemerintah. LSM ini merupakan sebuah lembaga non-pemerintah yang mempunyai peranan sebagai jembatan dari masyarakat terhadap pemerintah. Peran LSM sebagai penyeimbang pemerintah diekspresikan dalam bentuk masukan-masukan dan pengingat tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak dan manfaat pembangunan bagi masyarakat, terutama kelompok marginal. LSM ini seringkali berperan sebagai penyambung informasi isu-isu global, regional, dan nasional kepada para pemangku kepentingan di daerah. Dari peran-peran LSM dalam proses pembangunan tersebut terciptalah kemitraan yang saling mengisi satu sama lain. Dari kemitraan antar pemerintah maupun LSM ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan kemitraan antar pemerintah dan LSM antara lain bagi pemerintah, sinergi semua pemangku kepentingan dapat mempercepat pencapaian tujuan. Selanjutnya ada hal-hal yang terkait dengan pendekatan kepada masyarakat di lapangan dapat dijembatani oleh LSM sehingga mempermudah komunikasi dan koordinasi pelaksanaan program atau kegiatan. Dan yang terakhir itu ada mendapatkan masukan melalui pola konsultasi yang konstruktif. Nah, bagi LSM itu ada misi advokasi kebijakan dapat lebih mudah didiskusikan dan didorongkan. Yang kedua ada isu keadilan sosial dapat diterjemahkan lebih cepat ke dalam program arus utama pembangunan. Dan yang terakhir itu ada komunikasi dua arah memungkinkan inisiatif datang dari LSM. Ada kelebihan, tentu juga ada kekurangan. Nah, kekurangan dari kemitraan antara pemerintah dan LSM itu, bagi pemerintah, koordinasi dan komunikasi menjadi agak lebih kompleks karena lebih banyak pertimbangan dan banyak pihak yang terlibat. Yang kedua itu ada beberapa proses kegiatan dapat memerlukan penyesuaian dengan tata administrasi dan penganggaran yang ada. Bagi LSM, tingkat kekritisan dapat melemah atau berkurang karena konsentrasi lebih banyak diarahkan pada pemikiran bersama semua pihak. Yang kedua itu ada pergantian atau rotasi pejabat seringkali memperlambat proses kemitraan. Sekian penjelasan kami mengenai pola mitra organisasi nirlaba. Terima kasih telah menonton.